Puji Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 42 ayat 5-6 itu luar biasa, saudara. Ya, coba kita baca. Ayub 42 ayat 5-6. Ya, mari kita baca. Ya, firman-Nya demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudara perhatikan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Wow. Setiap orang percaya, saudaraku, rindu mendapat perhatian Tuhan. Pasti masing-masing kita memiliki kerinduan ini. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa perhatian Tuhan bukan datang pada mereka yang hanya tahu tentang Tuhan. Ya, bedakan saudara, pengetahuan tentang Tuhan dengan mengalami Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kepada siapakah atau orang-orang apakah yang bisa mengalami Tuhan? Di sini saudara, saya menelusuri kesaksian dari Ayub ini, saudara, mereka yang menjaga hati. Menjaga hati. Karena Ayub ini adalah contoh. Ia bisa menarik perhatian Tuhan, saudara. Bukan karena teologianya. Bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi karena kesetiaannya yang nyata. Di dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub, saudara. Ternyata dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub itu dia mengalami Tuhan. Dulu dia mengenal Tuhan itu hanya apa dari kata orang, dari kata teolog, dari kata buku. Saudara, tapi saudara ternyata tidak cukup. Ternyata dia mengalami Tuhan secara real atau secara nyata pada waktu dia ada dalam penderitaan. Ayub ini bisa menarik perhatian Tuhan loh, saudara. Unik ini manusia satu ini, unik. Unik. Kalau sampai Tuhan berkata kepada iblis ketika ada sidang ilahi, sebab iblis masih punya akses naik turun surga sebelum Yesus. Saudara, Bapak berkata begini, Elohim Yahweh berkata begini, iblis, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Wah, yang begitu saleh, saudara. Di tengah-tengah kelimpahan berkat, dia begitu taat kepada Bapak. Ternyata saudaraku, benar-benar terbukti. Ayub membuktikan kesetiaan, ketaatannya kepada Bapa. Dibuktikan, saudara, pada waktu diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Saudara, kita dengan mudah bisa mengatakan, aku percaya engkau, aku mengasihimu. Belum teruji, saudaraku. Belum teruji. Nanti teruji seseorang apakah dia benar-benar takut akan Allah, mengasihi Tuhan, menjaga perasaan Bapa.
ketika dia menghadapi banyak pergumulan dan masalah. Iya, orang bisa berteori di atas mimbar, bisa berteori dengan kecakapan hermeneutikanya, homiletikanya, ilmu tafsir dan ilmu berkhotbah ya. Ilmu hermeneutika itu ilmu tafsir, ya. Homiletika itu ilmu berkhotbah, ya. Dia bisa cakap dengan berbagai teori, referensi, dengan berbagai teks asli. Wah, ya seperti air yang mengalir bisa diucapkan, ya saudaraku. Tapi belum tentu mengalami Tuhan. Belum tentu, saudara. Banyak orang itu hanya teori, saudara. Saya tidak melebih-lebihkan atau mengatakan bahwa saya sudah lebih unggul dari orang lain, tidak. Saya menghadapi keadaan-keadaan ini, saudara. Bisa mengganggu di pikiranku ketika orang memfitnah, menghina, menuduhkan segala sesuatu yang tidak kulakukan. Saya bisa berkelahi, bertengkar, tapi tidak kulakukan itu. Karena saya mau menjaga perasaan Bapa. Aku tidak mau jaga perasaan manusia, termasuk perasaan diriku sendiri. Tapi aku mau menjaga perasaan Bapa. Itu tidak mudah, saudara. Karena kehidupan manusia ini penuh dengan banyak kemunafikan. Kalau di gereja itu kelihatan memang benar-benar kudus, saudaraku. Cakap berbicara tentang firman. Tapi lihat kehidupan mereka. Tersinggung langsung ribut di media sosial, perang kalau mau perlu ajak berkelahi. Itu bukan hamba Tuhan itu, saudaraku. Ya, tapi suatu hari nanti akan dinyatakan Tuhan akan teruji. Ujian itu pasti datang, saudara. Tidak mungkin tidak akan datang. Ya, akan datang dan akan dialami, akan membuktikan apakah orang itu benar utusan Tuhan atau bukan. Ya, akan dibuktikan nanti. Nah, kepada saudara-saudara yang diizinkan Tuhan, saudaraku, mengalami banyak hal, jaga perasaan Bapa. Kita bukan tidak mampu membalas. Saudara, saya tadi malam dikunjungi beberapa jemaat yang percaya kepada saya, ya saudara, sebagai gembala jemaat, ya sharing bersama. Saya menceritakan sebenarnya tidak patut karena itu sudah sampah, memuakkan dan najis kotor. Saya punya latar belakang yang buruk, saudara. Ya, sangat buruk. Jangankan orang ajak berkelahi, saya mencari persoalan itu ada. Kenakalan saya itu gilanya luar biasa, saudaraku. Sungguh. Tapi saya buang semua itu sampah-sampah, kotor, najis. Ya, saya sudah dikejar. Saya memberi kesaksian di doa pagi ini semua tidak perlu. Ya, tidak perlu sebenarnya. Tapi saya sudah punya latar belakang yang buruk. Nah, apakah aku juga mau kembali kepada manusia yang jahat itu, terhina dan terkutuk? Sungguh, saudara. Itu penghinaan kalau saya kembali ke manusia yang lama. Ya, Tuhan bisa jadi saksi dan Tuhan hakim. Hati-hati, saudara. Makanya kalau orang mencela kita, diam aja. Diam aja dan serahkan itu dalam Tuhan. Dalam tangan Tuhan, saudara. Ya, jangan main-main. Hidup kita singkat di bumi. Aku juga memikirkan dan takut Tuhan. Berbuat salah. Aku juga masih banyak bisa berbuat salah, saudara. Tapi kita mau hidup bersih. Kita harus menjaga diri ketika kita diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dalam kesukaran, dalam fitnahan, tuduhan, kita harus benar-benar hidup suci di situ, saudaraku. Jangan melawan orang yang menghina, menfitnah. Kalau perlu doakan mereka. Aduh, tidak mudah saudara mendoakan musuh. Tidak mudah, saudara. Ya. Teruslah berjuang. Orang-orang yang mengalami penderitaan ini akan mendapat perhatian khusus dari Tuhan.
Sebagaimana Yusuf dituduhkan sesuatu, bahkan masuk ke dalam penjara yang dia tidak lakukan. Tidak ada yang membelanya, tapi dia mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Ya saudara, percayalah kepada Tuhan. Satu, jaga perasaan Tuhan. Ya, jaga perasaan Tuhan. Taklukkan keinginan daging untuk membalas. Taklukkan itu. Ya, dan serahkan itu di tangan Tuhan. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Anda lihat bagaimana Ayub pergumulannya. Dipulihkan Tuhan. Di pasal 42 terakhir, dia dipulihkan Tuhan, saudara. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Keluarganya diberkati Tuhan. Tentu kita tidak pernah mengharapkan berkat-berkat jasmani itu. Tapi saudara, kamu akan melihat berkatmu di kekekalan nanti. Ya. Jaga hidupmu, jaga kesucian hidup setiap hari. Jika diproses Tuhan dalam keadaan terpuruk sekalipun, jangan berbuat dosa di mata Tuhan. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.